Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tri Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal program kreativitas mahasiswa bagian PI dengan nomor tim 6 yang ketuanya adalah Tri Lestari dengan saya sendiri dan teman saya Filza Putri Fazrina, Hermalia Putri Pratama, dan Samara Zeta Zahwa. Berikut pemaparan proposal yang kami buat. Baik, di sini saya akan membahas pendahuluan mengenai identitas mitra program, yaitu UMKM lokal yang terletak di Jalan Pancing Pasar 4, Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Mitra UMKM ini bergerak di bidang kuliner minuman dengan produk unggulan yaitu es teh hijau. Proses identifikasi masalah telah dilakukan oleh tim pengusul PKMPI melalui diskusi intensif baik secara luring maupun daring. Dalam proses tersebut, tim pengusul bersama mitra berhasil mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi UMKM, terutama pada aspek digitalisasi dan strategi pemasaran yang masih terbatas. Tim pengusul PKMPI mengamati bahwa keterbatasan mitra dalam pemanfaatan teknologi digital menjadi penghambat dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di era digital ini. Identifikasi dilakukan mulai dari hulu, yaitu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan mitra dalam penggunaan platform digital, hingga hilir, yaitu keterbatasan strategi pemasaran kreatif yang dapat menarik perhatian konsumen potensial. Oleh karena itu, tim pengusul pada fokus satu permasalahan prioritas, yaitu optimalisasi digitalisasi dan pengembangan strategi pemasaran kreatif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk mitra. Solusi yang ditawarkan kepada mitra meliputi pelatihan penggunaan platform digital seperti e-commerce dan media sosial, serta penerapan strategi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, akan menjadi komponen utama dalam mendukung solusi ini. Setelah program PKMPI selesai, tim pengusul berencana untuk terus mendampingi mitra dalam pengembangan kemampuan digital dan strategi pemasaran melalui program lanjutan atau kolaborasi dengan komunitas lokal. Aspek yang mendasari kegiatan pengabdian ini adalah keyakinan bahwa melalui digitalisasi dan strategi pemasaran kreatif, UMKM mitra dapat meningkatkan kinerja bisnisnya. Peningkatan tersebut dapat berupa perusahaan pasar, efisiensi proses pemasaran, serta peningkatan mutu produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Aspek manajemen yang menjadi perhatian dalam program ini termasuk peningkatan kualitas pola interaksi SDM mitra dalam dunia digital, serta optimalisasi pemasaran yang lebih strategis dan terarah. Di sini saya akan memaparkan kajian pustaka dari proposal yang telah kami buat. UMKM menjadi salah satu bisnis yang saat ini digemari oleh masyarakat Indonesia. Pelaku UMKM tidak hanya hadir di kalangan ibu-ibu maupun orang dewasa, melainkan UMKM hadir di kalangan muda seperti mahasiswa dan pelajar juga ikut andil dalam mengambil usaha bisnis UMKM ini. Produk yang dihasilkan pun sangat bervariasi, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, barang kreatif, barang fashion, hingga yang lainnya. Upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM dewasa ini mendapat sorotan dari berbagai lini pihak, baik itu pihak negeri atau pemerintah, pihak swasta, pihak perbankan, pihak lembaga swadaya masyarakat LSM, bahkan hingga lembaga-lembaga internasional. Teknologi digital telah mengubah cara bisnis ke bisnis. Perusahaan di pasar bisnis dalam hal apa yang mereka jual, proporsi nilai mereka, dan bagaimana mereka menjualnya. Dalam berbisnis, tentunya ada strategi untuk melaksanakan bisnis tersebut. Salah satunya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini merupakan faktor penting bagi keberhasilan bisnis di masa sekarang. Dalam konteks pengembangan usaha, strategi pemasaran merupakan taktik yang dapat digunakan oleh sektor usaha dalam mengembangkan kapasitas usahanya untuk menghadapi globalisasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa strategi pemasaran dapat berimplikasi positif baik pada pengembangan usaha maupun kinerja pemasaran secara keseluruhan. Nah, strategi pemasaran yang kreatif memiliki peran positif terhadap kinerja pemasaran dalam UMKM. Adapun penelitian yang relevan dengan dukungan data sesuai topik mengenai pemberdayaan UMKM lokal melalui digitalisasi dan strategi pemasaran kreatif, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ita Rosita Wahia dan kawan-kawan pada tahun 2024. Nah, ini bisa menjadi acuan untuk
keberhasilannya digitalisasi dan strategi pemasaran kreatif pada UMKM es teh hijau. Dengan judul penelitian yang dilakukan Ita Rosita Wahiyah, yaitu pendampingan peningkatan dan pengembangan UMKM pariwisata di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita. Strategi pemberdayaan ekonomi lokal melalui inovasi dan digitalisasi. Hasil penelitiannya adalah hasil pendampingan dalam peningkatan dan pengembangan UMKM pariwisata di Desa Sukajadi menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penggunaan teknologi dan pemasaran digital. Nah, UMKM di desa ini telah berhasil mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif serta meningkatkan akses pasar melalui platform digital. Inovasi dan digitalisasi terbukti menjadi kunci dalam memperkuat daya saing UMKM dan menjadikan Desa Sukajadi sebagai destinasi wisata yang menarik dan kompetitif. Nah, itu adalah salah satu dari hasil penelitian yang relevan untuk proposal yang telah kami buat. Melalui digitalisasi dan strategi pemasaran kreatif, memungkinkan UMKM lokal es teh hijau menjadi lebih inovatif, kreatif, dan menarik bagi para pembeli. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan. Jadi, yang pertama itu ada mengidentifikasi dan menganalisis UMKM lokal. Jadi, kita melakukan survei untuk mengetahui atau memahami tantangan yang akan dihadapi UMKM lokal terkait pemasaran dan digitalisasi penjualan produk es teh hijau. Yang kedua adalah lakukan penyuluhan dan pelatihan terkait digitalisasi. Yang pertama itu pelatihan dasar, seperti menggunakan teknologi media sosial untuk sebagai sarana pemasaran. Adapun media sosial yang dapat kita gunakan seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Lalu optimalisasi media sosial, membuat konten menarik dan menguasai teknik fotografi sederhana dan melakukan interaksi kepada pelanggan di media sosial. Lalu yang ketiga adalah membuat strategi branding dan pemasaran kreatif, seperti kita melakukan pemasaran secara kreatif menggunakan konten video atau storytelling. Bisa juga kita membuat challenge, contohnya ide untuk mengolah es teh hijau dengan bahan-bahan lokal. Atau kita juga dapat melakukan kolaborasi bersama influencer lain. Lalu yang keempat itu ada membuat konten promosi. Yang pertama itu konten berkala. Maksud dari konten berkala ini adalah kita tuh merancang jadwal untuk konten mingguan dan kapan akan diposting atau di-up konten tersebut di media sosial. Lalu yang kedua itu adalah video promosi. Maksud dari video promosi ini adalah buat video pendek yang menggambarkan produk dan nilai uniknya. Jadi kita membuat video pendek yang menggambarkan produk kita, yaitu es teh hijau, dan nilai-nilai unik dari es teh hijau ini. Lalu misalnya video pembuatan es teh hijau dari bahan baku lokal. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi adalah monitoring hasil penjualan, yaitu kita harus memantau terus perkembangan dan interaksi UMKM di media sosial setelah program ini berjalan. Lalu yang terakhir itu adalah laporan perkembangan. Usahakan selalu mengambil dokumentasi atau mendokumentasikan perkembangan yang dicapai oleh UMKM selama program tersebut atau program ini berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjabaran.
dan perguruan tinggi Rp100.000.